Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, teman-teman, pada hari ini kita akan belajar tentang apa itu struktur teks negosiasi. Nah, sebelumnya kan pada pertemuan sebelumnya itu kan kita belajar tentang apa itu teks negosiasi. Apa masih ingat apa itu teks negosiasi, teman-teman? Ya, ketua kelas, silakan. Ketua kelasnya kayaknya aktif sekali ya. Dia bisa menjawab semua apa yang saya tanyakan. Beri tepuk tangan dulu kepada ketua kelasnya. Oke, silakan ketua kelas. Apa itu teks negosiasi? Yaitu proses mencapai suatu perjanjian atau kesepakatan antara kedua belah pihak, Pak. Seperti itu, Pak. Betul sekali. Beri tepuk tangan sekali lagi buat ketua kelas sekalian. Oke ya. Sebelum kita masuk ke materi pada hari ini, saya mau tanya kepada sekretaris. Apakah siswa yang datang hari ini itu lengkap atau ada yang nggak masuk? Iya Pak, yang datang hari ini lengkap Pak. Karena kan udah luring Pak. Alhamdulillah ya, corona sudah mereda dan pembelajaran sudah mulai tatap muka atau luring. Oke. Langsung ya, kita masuk ke pembahasan. Oke. Pada materi hari ini yaitu tentang struktur negosiasi seperti yang Bapak janjikan kemarin. Nah, struktur negosiasi itu ada apa aja yuk? Siapa yang tahu? Ada 5. Yang pertama ada orientasi, permintaan, penawaran, persetujuan, dan penutup. Oke, apa itu sih orientasi dalam negosiasi? Ada yang tahu? Ya, silakan. Orientasi itu pembukaan sebuah awal dari percakapan negosiasi Pak. Tangan dulu kepada Putri, jawabannya tepat sekali. Jadi orientasi itu adalah pembukaan atau awalan dari percakapan sebuah negosiasi. Biasanya berupa kata, salam, sapa, dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Oke. Selanjutnya yang kedua ada permintaan. Nah, ada yang tahu nggak apa itu permintaan dalam teks negosiasi itu sendiri? Ya, Panca, silakan. Permintaan itu di mana pihak yang ingin tahu menanyakan suatu barang atau permasalahan, Pak. Jadi permintaan itu di mana pihak yang ingin tahu menanyakan suatu barang yang ingin ia nego atau permasalahan yang dihadapi. Nah, seperti itu ya. Jadi permintaan itu adalah sang penawar itu mengingin tahu barang yang ingin dia negokan serta permasalahan yang dihadapi dengan penjual atau narasumber. Seperti itu. Selanjutnya penawaran. Ada yang tahu nggak penawaran dalam teks negosiasi itu apa? Nggak ada yang tahu ini, nggak ada yang angkat tangan. Oke, Bapak jelaskan ya. Oke, penawaran merupakan suatu puncak dari negosiasi karena terjadinya proses tawar-menawar dari pihak satu dengan pihak yang lain untuk mendapatkan sebuah kesepakatan yang menguntungkan satu sama lain. Nah, seperti yang minggu lalu kan, teks negosiasi itu adalah saling menguntungkan satu sama lain, jadi tidak ada pihak yang dirugikan. Maka dari itu namanya disebut teks negosiasi, yaitu bernegosiasi agar tidak merugikan satu sama lain dan saling menguntungkan. Oke, selanjutnya ada persetujuan. Nah, setelah terjadinya penawaran-penawaran, maka tentu ada persetujuan. Persetujuan ini adalah kesepakatan atas hasil penawaran dari kedua belah pihak. Oke, dan yang terakhir ada penutup. Penutup ini merupakan akhir dari sebuah percakapan antara kedua pihak untuk menyelesaikan suatu proses interaksi dalam negosiasi. Oke, seperti itu ya. Apa sampai di sini ada yang paham atau ada ditanyakan maksudnya? Atau sudah paham? Sudah paham ya? Oke, saya lanjut ya. Nah, selanjutnya ada kaidah kebahasan teks negosiasi. Ada yang tahu nggak apa aja kaidah kebahasan teks negosiasi itu? Nggak ada yang tahu ya? Bagus. Kalau kalian tahu kaidah kebahasan teks negosiasi lah, terus saya ngajar apa coba?
ya kan? Jadi baguslah kalian belum tahu, maka dari itu kita belajar bareng-bareng. Oke? Kaidah kebahasan teks negosiasi yang pertama adalah bahasa persuasif. Apa itu bahasa persuasif? Yaitu bahasa yang digunakan untuk membujuk atau menarik perhatian. Contoh kalimatnya. Contoh ya, bagus itu Bu, atau Pak, cocok untuk dipakai sendiri atau untuk souvenir. Oke, seperti itu. Bahasa persuasif itu mengajak atau membujuk agar bisa menarik perhatian. Nah, seperti kalian nih, kalau ingin mendekati pacar kalian atau PDKT, kan kalian ingin menunjukkan daya tarik kalian dengan berpakaian bagus, berkalimat bagus, seperti itu ya. Terus gitu ya. Nah, selanjutnya ada kalimat deklaratif. Nah, kalimat yang disampaikan ini adalah kalimat yang berisi pernyataan yang berfungsi untuk memberikan informasi atau berita tentang sesuatu. Contohnya, nah, sering kan kalian mendengar penjual bilang atau mempromosikan seperti kualitas kaos ini loh Bu, bagus sesuai dengan yang diimpor. Jadi membagus-baguskan bahan atau kualitas barang tersebut. Nah, karena kan kalian mendengar penjual melakukan obrolan seperti itu, pasti pernah dong, apalagi yang rumahnya dekat pasar dan lain sebagainya, itu sering banget penjual itu berkata seperti itu. Tak benar atau enggaknya kita kurang tahu ya. Selanjutnya, bahasa yang sopan. Nah, pada negosiasi gunakan bahasa yang sopan sehingga antara kedua belah pihak itu terjalin komunikasi yang baik untuk mencapai negosiasi yang sukses. Untuk nah, ini yang sopan ya. Kalau harga segitu saya masih rugi Bu. Nah, itu komunikasi antara penjual dan pembeli ketika pembeli sedang mengajukan penawaran. Nah, seperti itu contoh kalimat yang sopan penjual kepada pembeli. Terus contohnya nggak sopan gimana? Enak aja nawar, nggak mikir lu. Nah, seperti itu. Tentu jika penjual melakukan omongan seperti itu kepada pembeli, tentu pembeli merasa tidak nyaman, maka dari itu dia cari penjual lain dengan harga yang murah dengan sopan atau attitude-nya yang bagus. Maka dari itu kita sebagai penjual nantinya ya, mungkin dari kalian ada yang menjadi pengusaha, gunakan attitude yang bagus, terus berbahasa yang sopan agar menarik daya perhatian pembeli. Atau untuk proyek Anda, misal Anda menjadi pengusaha atau lain sebagainya ya, saya harap kalian bisa menjadi pengusaha yang sukses. Oke. Selanjutnya, menggunakan konjungsi. Nah, pada teks negosiasi sendiri itu harus menggunakan konjungsi. Seperti apa sih? Nah, contohnya ya, meski buatan dalam negeri, kualitas baju ini sangat baik. Dan yang kedua, contoh lagi nih, ibu tidak akan menyesal walaupun harus membayar agak mahal. Nah, itu kan ada kalimat konjungsi. Maka dari itu, agar negosiasi berjalan dengan baik harus menggunakan konjungsi. Nah, konjungsinya itu apa? Dalam bahasa tulis sendiri. Nah, seperti ini ada konjungsi. Selanjutnya, yang kelima, menggunakan kalimat yang efektif. Nah, dalam bernegosiasi, kalau kita bertele-tele, maka penjual maupun pembeli tidak akan terjadi komunikasi yang baik. Pasti bertele-tele, tidak ada kesepakatan yang baik. Maka dari itu, pada negosiasi harus menggunakan kalimat yang padat, singkat, dan jelas. Nah, contohnya ya, seperti kalian ingin membeli buku, beli buku tawar, jangan bulat kemana, ke sini, ke sana, ke sini, fokus pada buku itu. Kalau Anda ingin membeli buku itu, namun harganya mahal bagi kantong Anda, maka Anda harus menawarnya dengan baik dan sopan agar bisa terjalin komunikasi yang baik ya. Selanjutnya, berisi pasangan tuturan. Nah, dalam teks negosiasi sendiri, tuturan berupa dialog yang berarti dilakukan oleh dua orang atau lebih. Nah, mungkin kan kalian bernegosiasi dengan diri Anda sendiri, dengan ikatan batin Anda sendiri, nggak mungkin ya, kecuali Anda sedang bertengkar dengan kepribadian diri masing-masing. Jadi negosiasi itu harus ada dua orang atau lebih, penjual atau pembeli, seperti itu.
Selanjutnya yang ketujuh ini bersifat memerintah dan memenuhi perintah. Contohnya, nah, pembeli ini melihat baju yang bagus di gantungan tersebut. Nah, cara ngobrolnya gimana? Coba ambilkan baju ukuran XL di atas tersebut. Nah, contohnya seperti itu. Terus menggunakan pronomina. Apa itu pronomina? Pronomina adalah kata ganti jenis yang mengganti nomina atau frasa nomina. Contohnya, saya, kami, Anda. Oke, seperti itu ya pronomina itu. Selanjutnya menggunakan kalimat langsung. Menggunakan kalimat langsung yaitu kalimat yang langsung diucapkan oleh narasumber. Contoh, Bu, ada sepatu merek ini, merek ini, merek ini. Nah, seperti itu contohnya. Terus yang ke-10 menggunakan kalimat menyatakan kesepakatan atau tidak. Tentu dalam bernegosiasi itu ada kesepakatan atau tidak, tergantung bagaimana jalannya komunikasi pada negosiasi tersebut ya. Oke, contohnya seperti ini. Baik Bu, aku akan membeli beberapa buah. Nah, setelah terjadinya penawaran, pasti pembeli akan mengajukan harga dengan jumlah yang dia beli. Selanjutnya yang ke-11 menggunakan kalimat perbandingan atau kontras. Contoh kalimatnya seperti ini ya. Bulan lalu harganya masih 70.000 loh Bu, masa sekarang sudah jadi 80.000. Nah, seperti itu perbandingan antara yang lalu dengan yang sekarang, seperti itu ya. Nah, sekarang saya akan coba ngetes kalian untuk mengonstruksi sebuah teks negosiasi. Saya sudah ada teks negosiasi, saya akan kirimkan ke kalian melalui grup WhatsApp kalian, ke e-learning maksudnya. Terus kalian buka e-learning kalian, lalu kalian coba tunjuk mana bagian orientasi, mana bagian pertujuan, permintaan, penawaran, dan penutupan. Oke, saya kirim dulu ya. Oke, sudah saya kirim ke e-learning. Silakan buka e-learningnya masing-masing. Sambil menunggu kalian buka e-learning, sambil baca juga, saya minum dulu istirahat. Oke, sekarang sudah baca kan? Coba saya mau tahu bagian orientasi itu pada dialog yang mana ya? Ada yang tahu? Silakan tunjuk tangan. Oke, silakan. Main. Bagian mana? Bagian ini ya, pengusaha sama pihak bank yang dialog pertama itu ya. Yang pengusaha selamat siang, terus pihak banknya selamat siang, ada yang bisa saya bantu? Itu Pak. Betul sekali. Beri tepuk tangan kepada Mei dulu. Selanjutnya pada bagian permintaan. Mana coba? Ada yang tahu nggak? Oke, Panca. Lagi-lagi Panca. Beri tepuk tangan dulu kepada Panca karena dia sudah aktif pada pembelajaran hari ini. Oke, apa itu Panca? Bagian mana? Oh itu Pak, yang Dialog di bagian ketiga. bait 3, Mana itu? dialog Coba 3 bisa baca. yang pengusaha. Ya, saya ingin bertemu dengan kepala bagian kredit. Oke, bagus. Beri tepuk tangan dulu kepada Panca karena jawabannya sudah tepat. Selanjutnya bagian penawaran nih, apa aja ini? Iya Pak, itu bagian bait 4 sampai 10 Pak. Beri tepuk tangan dulu kepada Dwi. Kalian ini bagus ya. Ternyata kalian daya simaknya kalian ini luar biasa. Oke, saya tidak perlu tanya kalian lagi ya bagian penawaran maupun penutupan, karena saya yakin kalian sudah tahu ya. Oke, selanjutnya nanti ini teks yang Bapak bagikan hari ini, kalian buat PR, kalian cari kaidah kebahasaan pada teks negosiasi hari ini, teks negosiasi yang Bapak kasih maksudnya. Oke, karena waktu sudah menunjukkan akhir pada pembelajaran hari ini, waktunya kita berpisah. Oke, silakan. Tugas kemarin ya tentang praktek negosiasi ya, Bapak sudah lihat video kalian masing-masing, cukup
bagus sekali, bertepuk tangan dulu kepada kalian semua. Selanjutnya struktur teks negosiasi ini kalian cari kaidah kebahasaannya, setelah itu kumpulkan melalui WhatsApp saya. Oke, sekian pada pembelajaran hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dari masing-masing agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, saya akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa di lain hari.